silaturahmi. Begitu pula orang yang berwalidain, yang menjadikan ayahnya bagaikan raja, ibunya bagaikan ratu, maka di bidang apapun dia berada, maka pasti dia akan menjadi raja di dalam kerajaan. Ini dua pasti akan dapat balasan dari Allah Taala. Oleh karenanya, maka di sini diperingatkan lagi oleh Nabi, hati-hati durhaka orang tua. Tapi beliau katakan, termasuk di antara kedurhakaan durhaka kepada guru, karena guru adalah orang tua. Hati-hati para guru, para asatidzah, jangan pernah lupa kepada gurunya. Yang mentang-mentang sudah punya pesantren, kemudian lupa kepada gurunya. Mentang-mentang dia terkenal, kemudian lupa kepada gurunya. Jangan. Itu diwasiatkan oleh Habib Hasan Baharul rahimahullah. Dia katakan selalu bahwa jangan pernah melupakan muridnya. Jangan pernah melupakan muridnya. Jangan pernah melupakan asal usulnya. Saya masih ingat ada satu orang yang dicontohkan oleh saya punya anak. Salah satu pada murid beliau yang beliau itu sakit hatinya mungkin. Ya namanya manusia biasa, saya punya apa? Karena muridnya itu kata begini, saya ini tahu Allah, baru tahu Allah itu di hadrami. Sehingga saya punya anak sebagai guru, dia merasa tersakiti. Jadi selama di pondok, selama di Indonesia nggak tahu apa. Baru di sana tahu Allah. Itu kesian sekarang kasusnya. Kesian kalau anak bisa nanti tolak, bisa nanti tolak. Hati-hati kata Nabi Muhammad. Jangan ada pendurhakaan kepada guru. Nanti Allah akan gunakan sehinga-hinganya. Itu yang kedua. Yang ketiga mengganggu para walinya, baik yang hidup maupun yang meninggal. Dan termasuk kata Nabi SAW dan mimpinya itu termasuk membenci, mengganggu kepada zuriatnya Nabi SAW. Ini subhanallah, mimpi ini terjadi sebelum kejadian yang begitu rapat di Indonesia ini sekitar 4 bulan lalu. Subhanallah, supaya itu terjadi sekarang ini. Semoga kita termasuk yang mencintai kuliah Nabi. Semoga kita termasuk yang tidak mengganggu Nabi dalam kuliahnya, sehingga kita kelak nanti termasuk dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kebaikan yang kedua yang harus kita syukuri nggak akan habis-habisnya adalah kita itu menjadi salah satu daripada bagian umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak pernah memohon, kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah berdoa. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada dikatakan dalam sejarah, tidak ada para nabi dan juga para rasul sebelumnya yang tahu dan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad kecuali semuanya itu memohon kepada Allah, meminta, berdoa supaya dia itu menjadi salah satu dari umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah berhayal, kita tidak pernah berharap anak, bahkan kita tidak pernah cita-cita menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah lahir sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang paling dicintai oleh Nabi, umat yang paling dibela oleh Nabi, umat yang paling diperuntukkan untuk umatnya semua kebaikan yang diketahui. Sehingga umat yang paling istimewa yang pernah ada dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti hanya umatnya Nabi Muhammad. Semua kebaikan diberikan. Sampai-sampai suatu waktu ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, beliau menangis sejadi-jadinya menangis, sampai kemudian di dalam sholatnya beliau tersenyum. Jadi tersenyum. Ketika tersenyum ditanya, kenapa tersenyum ya Rasulullah? Sehingga kemudian oleh para ahli fikih dikatakan bahwa saya tersenyum itu dan sholat tidak apa-apa. Karena apa? Nabi Rasul tersenyum. Tapi tersenyum Nabi kepada malaikat Jibril. Karena pada saat itu datang kepada Nabi Muhammad dan kemudian Nabi disampaikan kepadanya oleh malaikat Jibril salamnya Allah Taala. Lalu Allah Taala berkata kepadanya, Inna la nasudda fi ummatik. Kami tidak akan membuat jelek terhadap pandanganmu terkait dengan umat. Artinya apa? Semua pikiranmu terkait umatmu semuanya akan diberikan. Sehingga alhamdulillah ketika sebagai umatnya Nabi Muhammad, insya Allah yang melakukan satu usaha mati dalam keadaan bersyukur. Kalau sudah ini kita dapatkan walaupun amal ibadah kita kurang, walaupun dosa kita banyak, walaupun amal kita sedikit, tapi insya Allah asal kita meninggal sebagai umat Nabi Muhammad, insya Allah nanti di akhirat kita akan dapat dari Nabi Muhammad. Karena pada
meninggal, ucapan terakhirnya umat Nabi Muhammad dibangkitkan, ucapan awalnya umat. Cuma siapa umatnya? Nah, ini masalahnya. Apa kita umatnya? Belum tentu. Kalau kita meninggalkan seperti ini, insya Allah kita umatnya. Sehingga beruntung yang meninggal dalam majelis taklim, beruntung yang meninggal ketika nyantren. Kenapa? Karena mereka itu adalah meninggal karena husnul khotimah, itu sempat. Kemarin ada yang viral, ada seorang yang sujud meninggal dunia. Itu seperti. Tapi kemarin juga ada video juga yang viral, sedang nyanyi meninggal dunia. Alhamdulillah. Oleh karena bagaimana caranya supaya kita itu mempertahankan sebagai pejabat manfaat ini yang paling sulit di dunia. Lebih sulit untuk jadi presiden, lebih sulit untuk jadi orang kaya, lebih sulit daripada orang jadi orang yang paling berpengaruh. Paling sulit itu adalah mempertahankan keislaman. Apalagi kita berada di zaman seperti sekarang ini. Kata Nabi Muhammad, "Sayyi'alaikum zamanun yusbihur rajulul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minal dunya." Nanti bakal datang satu zaman kepada kalian, pagi hari masih muslim, mukmin, sore hari sudah kafir. Sore hari masih mukmin, pagi hari sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Mereka itu menjual agamanya itu dengan dunia sendiri. Ini sudah zaman. Ini juga zaman yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nanti bakal datang suatu zaman tidak ada satu makhluk kecuali masuk fitnah. Kapan itu? Fitnah apa? Fitnah HP, fitnah internet, fitnah televisi. Ini fitnah yang sangat luar biasa. Kenapa saya kata fitnah? Maaf. Banyak di antara kita yang tidak sadar bahwasanya bukan semua tontonan yang ada di TikTok, bukan semua tontonan yang ada di Facebook, bukan semua tontonan yang ada di sosmed itu pantas dan boleh diakses oleh anak-anak kecil. Bukan. Tapi sekarang yang mengaksesnya itu semuanya. Kalau kita men-scroll yang namanya TikTok itu ada yang khusus dewasa, ada yang anak-anak, nggak ada. Ini khusus TikTok anak kecil, nggak ada seperti itu. Semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diakses. Kalau kita yang sudah tua-tua ini jadi masalah, tapi anak-anak kita. Sehingga sekarang terjadi yang namanya pembinaan pubertas dini itu kan apa? Oleh karena kalau sekarang ini ada kalau seumpama ada wanita yang mau kawin, wali itu harus ayahnya. Kalau bukan ayahnya yang mungkin nggak sah nikahnya. Kalau yang meninggal kakeknya, kalau kakek yang meninggal saudaranya. Kalau saudaranya masih kecil berapa umurnya? Kalau masih umur 9 tahun bisa jadi dia balik. Kalau dia balik berarti dia yang walinya. Tapi kalau langsung beranjak kepada setelahnya, bukan saudaranya tapi pamannya misalnya, padahal saudaranya sudah balik, maka umurnya nggak sah nikahnya. Setiap umur balik dalam situ. Kenapa saya katakan kalau punya saudara dia dulu berapa umurnya? Kalau umur sudah tahu tanya dulu sudah pernah onani atau tidak. Kalau pernah onani berarti dia sudah balik. Kalau sudah balik tidak sah pernikahan kecuali harus dengan keluarga dia. Kenapa ini saya katakan? Karena itu sudah terjadi sekarang ini. Banyak pubertas dini itu sudah luar biasa sekarang ini. Bahkan anak umur 9 tahun itu sudah sudah keluar bulu kemampuannya dan sebagainya. Nah itu semua karena apa? Karena akibat daripada apa yang dijalankan. Sementara anak-anak yang melihat semacam itu bukan pada tempatnya, sedangkan yang tentu nantinya dari Allah adalah kita orang tua. Bagaimana keadaan seorang sebagai orang tua yang nanti dituntut oleh Allah Ta'ala bukan hanya dituntut memberikan makan saja, tapi tidak. Tapi kita dituntut memberi pakaian, memberikan makanan, memberikan tempat teduhan, tapi juga memberikan pembinaan keimanan dan ketakwaan. Kalau kita tidak mampu masuk ke pesantren, kalau nggak mampu juga ke pesantren masuk ke madrasah diniyah, nggak mampu juga masukkan ngaji di guru-guru ngaji, nggak mampu juga masukkan majelis taklim. Semuanya bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah tempat itu nggak mau kita lakukan, maka hati-hati, kita nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum."
Sesungguhnya di antara anak-anak kalian, istri-istri kalian sudah musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah, waspadalah kepada mereka kalau kita tidak membinanya, kalau kita tidak mendidiknya. Oleh karena itu, ini yang zaman sekarang ini. Ayo sekarang kita belajar bagaimana cara mempertahankan keimanan ini. Cara mempertahankan keimanan ini yang pertama adalah jaga sholat 5 waktu. Selama masih sholat 5 waktu, selama itu pula walaupun dosa-dosanya besar, insya Allah masih Allah akan memberikan ampunan. Tapi kalau sudah sholat 5 waktu ditinggalkan, jangan berharap. Kenapa saya katakan sholat 5 waktu itu penting? Karena Nabi SAW bersabda, as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau sudah tiangnya tidak ada, agama apa? Sehingga yang penting sholatnya, maka pertama kali nanti dihisab daripada amal kebaikan kita, itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya penuh, sempurna, maka semua amal-amal yang lainnya walaupun kurang-kurang, walaupun bolong-bolong tidak sempurna, Allah akan terima semua. Tapi kalau semua sholatnya kurang, walaupun amal-amal yang lainnya sempurna, maka itu dimasukkan ke dalam neraka dulu untuk sebagai penebusan daripada hisabnya yang sholat yang kurang itu, baru kemudian diangkat lagi dihisab lagi panjang lagi. Tapi kalau sholatnya sempurna, semuanya sempurna. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tahukah kita apa yang diinginkan oleh setan dari kita? Banyak yang tidak paham terkait dengan misi dan fungsi setan, karena kita jauh daripada majelis-majelis para ulama. Ketahuilah bahwasanya tujuan utama daripada setan itu adalah bagaimana caranya antara kami dengan kalian, antara satu dengan yang lainnya, semuanya bermusuhan, membenci. Oh ini Madura, ini Jawa, ini Banjar, itu kotak-kotakan. Padahal Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan demikian. Tapi dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innamal mu'minuna mu'min satu dan mu'min yang lainnya, dari mana saja, rasnya bagaimana saja, status sosialnya bagaimana saja, itu adalah saudara. Dan kita tahu misi dan visi setan itu hanya terbatas kepada 2 hal. Di dalam Al-Quran disebutkan, dengarkan baik-baik supaya kita tahu bagaimana mensiasatinya. Allah Ta'ala firman, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Allah Ta'ala itu telah menjelaskan kepada kita dan firman-Nya bahwasanya setan itu hanya saja, jadi tidak ada lainnya, dua aja. Semua maksiat tujuannya itu adalah supaya kita saling benci. Dua maksiat apa saja itu semuanya kembali kepada biar kita saling bermusuhan, supaya kita saling membenci. Hilangkan fanatisme, fanatisme ras, fanatisme madhab, fanatisme suku, fanatisme apa saja, hilangkan semuanya. Kenapa tidak dianjurkan sama sekali oleh Nabi kita Muhammad SAW? Kita lihat bagaimana mereka para sahabat-sahabat Nabi yang berbeda-beda kulitnya, berbeda-beda status sosialnya, tapi begitu sholat mereka itu sejajar semuanya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sudah bisa merasakan seperti itu, berarti kita mukmin. Kalau kita belum merasakan seperti itu, berarti kita belum mukmin. Tapi muslim, kalau muslim banyak, muslim itu syaratnya adalah kalau kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti muslim. Tapi kalau mukmin itu Pak, yang harus kita usahakan jadi mukmin. Mukmin itu orang yang aman hidup, orang yang aman hidup kita. Tidak pernah takut sama orang, tidak pernah takut karena masa depan, tidak pernah takut apa yang mau dimakan. Itu mukmin. Tidak mudah menjadi orang mukmin, sulit. Kenapa? Setan pasti menghadapi. Oleh karena yang paling pertama harus kita lakukan adalah kita tahu bahwasanya setan itu keinginannya adalah membuat permusuhan antara suami istri, membuat permusuhan antara orang tua dengan anak-anaknya, membuat permusuhan antara mereka dengan kerabatnya, membuat permusuhan antara mereka dengan tetangganya, membuat permusuhan antara mereka dengan sahabat-sahabatnya, membuat permusuhan antara mereka dengan para mereka yang berada di satu alma mater dan sebagainya. Itu betul itu. Apalagi menjelang pemilu, hati-hati. Ayo sama-sama berpikiran cerdas. Jangan mau kita itu dipermainkan oleh politik. Politik itu harus ada.
Tapi jangan sampai oleh itu menyebabkan kita itu kemudian bercerai-berai. Kita ya saudara. Alhamdulillah beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Bapak Erlangga. Saya katakan, antum ini adalah guru-guru bangsa. Tolong tunjukkan kepada masyarakat politik yang damai, antara kalian tidak ada apa-apa, supaya kita ini tidak dibantu oleh setan itu, supaya kita saling bermusuhan. Yang sampai kejadian kayak kemarin itu 2 tahun nggak saling menyapa gara-gara paslonnya jadi presiden. Jangan lagi. Alhamdulillah sudah ditunjukkan Bapak Prabowo Legowo, walaupun dia ikut saingannya Bapak Jokowi, tapi alhamdulillah setelah kalah jadi menteri juga. Kalau kita masih mau kotor-kotoran, ya ayo. Semuanya itu harus saling bersaudara, harus akur. Kalau kita sudah saling membenci, berarti setan masih berada. Itu yang kita. Kalau kita saling bermusuhan, ini setan masih kecil. Hati-hati. Kadang-kadang kita ingin benturkan sama suku ini, jangan. Itu saudara kami. Tunjukkan kepada mereka, ini saudara kami. Ini sebangsa setanah air. Kita mencintai NKRI, tetap bersatu sampai kapanpun. Harga mati NKRI satu. Itu kita selalu terapkan dan selalu kita tunjukkan kepada mereka semuanya. Masyarakat Kalimantan, masyarakat Jawa, kenapa satu bangsa, satu nusa, satu negara. Harus kita tunjukkan kepada itu. Kenapa? Ini misinya para nabi itu seperti itu. Tadi kalau sudah satu keluarga saling membenci, satu RT saja awal-awalan, satu desa saja saling bermusuhan, itu berarti setannya banyak di sini. Nah sekarang saya ingin kasih tahu bagaimana caranya setan itu membuat permusuhan dan kebencian dalam diri manusia. Ini penting sekali. Kenapa? Semuanya sudah di dalam Al-Quran. Jawaban terhadap apapun yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena Allah Ta'ala firman Al-Quran, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah meluputkan sesuatu apapun. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita itu menggalinya saja. Bagaimana caranya setan? Supaya kita saling membenci, supaya kita saling bermusuhan. Caranya adalah wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Bagaimana caranya supaya masyarakat ini saling bermusuhan dan saling membenci? Caranya adalah 2 hal. Cegah mereka supaya ingat kepada Allah, dan cegah mereka untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini Pak, Bu, benteng yang sangat kuat. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, jangan khawatir. Standar keamanan, standar kesejahteraan, standar anugerah itu akan kita dapatkan. Tapi kalau sudah sholat 5 waktu tidak kita laksanakan, yang terjadi itu adalah sebuah ayat yang sangat digadang-gadang oleh setan dan dijadikan sebagai senjata pamungkas oleh setan. Sampai-sampai dari saking tidak ingin tahunya manusia akan ayat itu, mereka berpesan, awas ya, kaum muslimin kalau baca ayat ini jangan sampai mereka paham artinya. Kalau mereka baca paham artinya jangan dia nggak enak. Apa itu ayatnya? Dengarkan baik-baik. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Jangan pernah kalian melupakan Allah. Kalau sudah kalian sudah lupa kepada Allah, Allah pun yang segala-galanya. Apapun yang kita harapkan ada dengan Allah. Bukan dengan siapapun juga. Bukan dengan Nabi Muhammad, bukan dengan para wali, bukan dengan semuanya. Semua dengan Nabi, dengan Allah Ta'ala. Lalu mereka para wali-walinya bertawassul kepada mereka sebagaimana firman Allah, "Wabtagu ilaihil wasilah." Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu kepada Allah Ta'ala, itu ada wasilah. Harus ada wasilah. Kalau kita mau mencapai Rasul kepada Allah, dari mana kita? Nah, oleh karena maka di sini harus memahami bahwasanya kuncinya itu adalah kalau kita ingat Allah, maka Allah akan memberikan semuanya. Tapi kalau Allah tidak kita ingat, maka Allah harus ingat ke kita. Bagaimana cara mengingatkan kita? Coba, ada satu pertanyaan yang boleh kita jawab sendiri-sendiri. Kapan kita ingat Allah? Ketika dapat nikmat, kita dapat gajian, atau kita dapat ujian cobaan. Coba lihat video viral di mana-mana. Kapan mereka itu menyebut Allah, ingat kepada Allah, kembali ke masjid? Kapan? Ketika mereka dapat nikmat. Artinya apa? Kalau semua kita lupa kepada Allah, Allah harus ingatkan kita dengan cobaan. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan kemudian memberikan yang semacam itu.
Makanya sholat ingat Allah itu satu hari harus 5 kali. Subuh harus ingat Allah, zuhur harus ingat Allah, asar harus ingat Allah, maghrib harus ingat Allah, isya harus ingat Allah. Di antara 5 waktu itu semuanya Allah akan jaga. Tapi kalau sudah bolong-bolong sholatnya, cuma lihat bagaimana kehidupannya. Susah berada kita. Jangan sampai-sampai Allah Ta'ala itu menyinggung kita semuanya di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, "Fama asbarakum 'alan nar." Alangkah sabarnya kalian menghadapi neraka. Alangkah sabarnya kalian menghadapi problematika kehidupan. Alangkah sabarnya kalian menghadapi ujian demi ujian. Tidak cukup dengan ujian itu untuk kamu ingat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Itu maksudnya. Contoh tidak. Yang kita lakukan ini semuanya itu segitiga. Kita lakukan kembali kepada Allah, akan dikembalikan lagi kepada Allah. Kalau kita lakukan kebaikan, kembali dari Allah, kebahagiaan. Kalau kita lakukan dosa, keburukan, kembali dari Allah, kesengsaraan, cobaan, musibah, dan sebagainya. Itu terjadi dari zaman Nabi Adam sampai di kiamat, itu terjadi. Dan ada ceritanya orang zalim itu kemudian dia itu bahagia hidupnya ada. Silakan cari. Dan tidak ada ceritanya orang yang baik, orang yang soleh, yang beriman, kemudian dia itu sengsara hidupnya, tidak ada. Walaupun dia tak punya, walaupun tapi dia bahagia. Karena bahagia itu materi, bukan materi. Bahagia itu bukan finansial, tapi bahagia itu rasa. Ayo jangan lupa sholat malam. Ingatkan anak-anak kita, bangunkan mereka sholat subuh. Sholat subuh mereka aktif, istiqomah, insya Allah aman. Tapi kalau sudah sholat subuh, sholat asar sudah tidak dilaksanakan, apalagi sampai 5 waktu untuk melaksanakan, yang haram mereka menjadi anak yang sholat. Karena hidayah jauh, riayah jauh, inayah jauh. Walaupun kita bukan anak berdoa, walaupun kita bukan anak majlisan, yang penting sholat mau melaksanakan, aman masih. Tapi kalau sudah sholat itu kita akan habis. Itu yang dilakukan pada sholat supaya kita itu saling bermusuhan dan saling berbenci. Yang kedua apa? Yang kedua mencegah mereka supaya ingat kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Cegah mereka masuk berdoa, cegah mereka belajar sadimiyah, cegah mereka untuk belajar ngaji, cegah mereka untuk supaya hadir majelis taklim. Makanya hati-hati bawa anak kita kalau ada acara memang dibawa anak kita supaya masuknya kebiasaan. Karena kita kan tahu yang memberikan hidayah bukan penceramahnya, tapi yang memberikan hidayah adalah Allah Ta'ala. Mungkin ketika penceramah itu berceramah berdiri dengan hidayah Allah turunkan hati kita semuanya. Tapi kalau semua kita tidak dekat ke tempat-tempat yang di situ Allah turunkan hidayah, bagaimana mungkin anak kita akan mendapatkan hidayah? Sedangkan sholat subuh itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, sholat yang paling sulit dilakukan oleh orang-orang yang munafik, itu adalah sholat yang paling penting untuk kita bangunkan anak kita. Saya teringat Pak guru saya Muhammad Maliki, Pak Muhammad yang kita namakan. Beliau pernah datang ke satu orang tua. Dan orang tua itu kata gini, bagaimana cara terbaik membangunkan anak di waktu sholat subuh? Apa jawabannya? Abu Yasir Muhammad Maliki. Saya mau bertanya kepada kamu, kalau seumpama rumah kamu terbakar, anak kamu tidur, apa yang kamu lakukan? Saya akan bangunkan. Kalau dia tak mau, saya akan paksa. Kalau dia tak mau, saya akan seret. Kalau dia tak mau, saya akan bawa keluar. Apa katanya Abu Yasir? Hanya untuk menyelamatkan api di dunia dan melakukan itu. Bagaimana kamu melakukannya untuk menyelamatkan dari api? Makanya sekarang mohon maaf, banyak orang mengaku cinta kepada anaknya. Demi Allah sebenarnya tidak cinta kepada anaknya. Kalau kita cinta pada anaknya, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh saya punya ayah. Saya punya ayah, Habib Hasan Ta'alud yang mendirikan pondok pesantren dan dua dakwah. 3 hari sebelum meninggal dunia, beliau panggil anak-anaknya semuanya. Lalu kemudian beliau berkata begini, anak-anakku, pondok ini, bangunannya, tanahnya, mobilnya, bukan semuanya dibeli dengan uangnya pondok ataupun bantuan dari donatur. Tidak ada uangnya di situ. Abi kan seorang pengasuh, seorang kiai. Ada wali santri datang memberi hadiah itu Abi pribadi. Lalu Abi berdakwah, Abi dapat hadiah itu tuh Abi pribadi. Abi juga ada dagang kecil-kecil itu tuh Abi. Bagaimana Abi beli Abi bukan beli pondok pribadi. Abi dengarkan ikhramnya Abi.
Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini semuanya Aku wakafkan untuk Allah dan Rasulnya Muhammad. Sehingga bahasanya akan meninggal dunia tanpa meninggalkan hak waris sedikit. Tapi sempat beliau berkata begini kepada saya. Tapi jangan ya berkata bahwasanya Abi melakukan ini berarti Abinya adalah ayah yang bengis, ayah yang jahat kepadanya karena tidak meninggalkan harta waris kepadanya. Tidak. Harta waris itu dapat dibagikan. Karena harta yang kalian perlukan itu bukan Abi yang berdosa. Maka kalian bukan Abi yang berdosa. Pakaian kalian bukan Abi yang berdosa. Jujuran kalian ketika menikah bukan Abi yang berdosa. Tapi itu urusan Allah SWT. Abi ini sebagai orang tua, pekerjaannya adalah bagaimana cara mendidik kalian menjadi anak yang saleh dan saleh. Dan alhamdulillah kami yakin kalian sudah dididik di pondok ini sampai selesai. Lalu kemudian kami kirim ke Makkah, kami kirim ke Madinah, kami kirim ke Hadramaut. Sekarang kalian sudah kembali kepada Abi. Kami yakin kalian sudah saleh dan saleh. Kalau sudah kalian saleh dan saleh, kami yakin pada dua ayat yang berbunyi dalam Al-Quran. Yang pertama, wa ila sholihin. Kalau anak kita soleh, yang mengurusnya dia bukan orang tua lagi, tapi Allah sendiri yang mengurus. Jangankan wali soleh saja. Lalu apa? Ayat yang kedua, innal arda yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini yang menikmatinya, yang berbahagia dengannya, dimanapun letaknya, apapun bentuknya, hanya orang soleh. Sebagai suami soleh, senang dia hidup. Sebagai istri solehah, senang dia hidupnya. Sebagai pengusaha dia soleh, senang dia hidupnya. Tapi kalau dia sebagai pengusaha, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pejabat, kalau dia tidak soleh, maka jangan orang dia akan senang. Karena Allah yang punya bumi dan Allah yang menentukan, tidak akan senang, tidak akan bahagia di dunia ini, hanya orang soleh yang akan bahagia. Oleh karena itu para hadirin Allah Ta'ala, lihat bagaimana. Memang benar, saya punya abah tidak meninggalkan harta waris. Tapi alhamdulillah anaknya punya rumah sendiri yang dibangun bukan dengan bantuan yang awal santri. Alhamdulillah, walaupun 100.000 tidak ada masa semuanya milik sendiri. Alhamdulillah karena ini berkat apa? Berkat tawakalnya saya punya apa dan berkat keyakinan saya punya apa yang terpilih itu orang tua bagaimana caranya menjadi anaknya soleh. Kalau sudah soleh berarti orang tua itu cinta kepada anaknya. Saya punya apa juga berpesan, kalau seumpama pian seberataan meninggalkan harta waris yang banyak sampai triliunan supaya anak-anaknya bahagia, nggak bakal bahagia, nggak cukup untuk triliunan. Tapi kalau kita ingin anak kita bahagia, jadi kita mereka orang pasti bahagia. Sekarang bagaimana kita menjadi anak soleh? Kalau semua orang yang punya anak pesantren, oleh katanya, ayo sama-sama lakukan 4M kalau kita ingin menyelamatkan anak kita. Yang pertama mondok, nggak mau mondok, madrasah tinggi, mandi, nggak mau mandi, mengaji kepada guru ngaji. Yang keempat, majelis taklim. Alhamdulillah masjid ada majelis taklimnya rutin. Memang saya paling mudah untuk masuk pada orang yang mau haji dulu. Kalau mau haji kali itu berat sekali. Nanti kalau mau doa baru majelis. Kalau mau ke masjid ada majelis berat sekali, ada saja alasan-alasannya. Tapi kalau mau dahulu dan mau pergi itu harus siap. Karena ada caranya. Oleh karena ayo dari sekarang masukkan anak kita, sentuhkan dengan 4 hal supaya mereka itu mau melaksanakan sholat dan mau mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah di depan kita semua unsur ada, bapak polisi saudara kita ada, para penjaga juga ada, para hakimnya ada, para ulamanya ada. Insya Allah seperti yang dikatakan Muhammad SAW tidak berkumpul 40 orang kecuali pasti situ ada salaman daripada orang yang dicintai Allah Ta'ala, yang bersih hatinya. Insya Allah ada di antara kita. Ayo kita mohon kepada Allah Ta'ala. Kita satu kesatuan, satu diterima doanya, semuanya diterima. Satu tidak diterima doanya, semuanya tidak diterima. Tapi kami yakin insya Allah kami berada di rumah Allah, menjadi tamunya Allah. Insya Allah kita semuanya diterima doanya. Ya Allah, kami mohon kepada Allah. Selamatkanlah negara kami, selamatkanlah bangsa kami. Jadikanlah mereka yang mencalonkan dirinya sebagai Bapak Presiden kita, yang mempunyai inisiatif yang baik, yang tentunya mereka mempunyai niat yang baik untuk membenahi negara kita. Ya Allah, lindungilah mereka semuanya. Jadikanlah mereka contoh yang baik untuk kita semuanya. Siapapun yang antara mereka yang dari ya Allah, itulah yang terbaik. Yang kau pilih itulah yang terbaik ya Allah. Berikan pemahaman kepada kita semuanya seperti itu ya Allah, sehingga kita menjalani kehidupan dan kehidupan yang tenang,
yang betul-betul beriman bahwasanya semua yang kau tentukan itu yang terbaik bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami yang datang ke tempat ini pada malam ini karena ingin mendapatkan banyak pahala darimu ya Allah, banyak keberkahan darimu ya Allah, banyak dosa-dosa kami yang kau hapuskan ya Allah. Ya Allah, kau hapuskan semuanya, engkau kabulkan hajat semuanya ya Allah. Ya Allah, memang kami tidak punya adab, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani bersumpah. Ada satu saja kebaikan yang pernah dilakukan yang pasti engkau terima ya Allah. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berani bersumpah. Ada satu saja dosa yang kami lakukan dulu pasti engkau ampunkan ya Allah. Ya Allah, kami tidak punya amal, kami tidak punya kebaikan. Semua kebaikan yang kami lakukan karena engkau menuntaskan hidayah dalam diri kami, bukan karena usaha kami, bukan karena upaya kami. Kami memakai semacam ini karena engkau yang membekali kami dengan ilmu. Ya Allah, kami punya modal untuk berbuat baik itu sebenarnya karena engkau yang berkehendak ya Allah. Ya Allah, padahal kami adalah hamba yang sangat naif, yang sangat dhaif. Hanya melawan hawa nafsu saja kami tidak mampu, hanya melawan bisikan setan saja kami tidak mampu. Tapi ya Allah, kami meyakini kalau engkau mempermudah bagi kami untuk mendapatkan jalan yang kuat, mendapatkan hidayah yang mudah sekali untuk kami berjalan dalam hidayah itu ya Allah. Tapi kalau engkau mencegah kami untuk mendapatkan hidayah, jalan apapun, media apapun tidak akan membuka kami dengan hidayah ya Allah. Ya Allah, oleh karena itu ya Allah, yang melintaskan kami berdua adalah Engkau. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kami bahwa dosa yang kami lakukan tidak akan membahayakan ya Allah, tidak akan merugikan ya Allah. Sebagaimana semua amal ibadah yang kami lakukan ya Allah tidak akan menguntungkan sedikit pun ya Allah. Ya Allah, kami tidak mau menyembah, kami tidak mau menyembah kepada rahmat-Mu ya Allah. Rahmat-Mu yang kami harapkan ya Allah. Kami berdoa pun karena rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami punya orang tua yang sudah